Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Rumiati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA IT Harapan Umat Karawang. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Wiwin Wintarsi, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Eva Restiani. Tugas kali ini, saya akan mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita bisa membuat dia melakukan refleksi mandiri dengan meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berikutnya, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat yang bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka, antara lain, "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru." Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, ketika identitas sukses telah tercapai, pada tahap menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi yang seperti apa? Kasus 1. Salwa tidak terima kaca kesayangannya dipecahkan oleh Dewi. Salwa marah dan tidak dapat menahan amarahnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Salwa. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu mendengar dari laporan dari Cahaya, Salwa marah-marah bertentang dengan Dewi. Iya Bu, Salwa kesal banget hari ini. Jadi Salwa marah-marah ke Dewi. Kenapa Salwa begitu kesal sama Dewi? Dewinya Bu, dia pecahin kaca kesayangan saya. Kan saya jadi kesel, mana itu hadiah dari ayah saya. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah. Ibu juga di posisi Salwa pasti akan marah dan melakukan hal yang sama seperti Salwa. Terus apa yang Salwa lakukan sama Dewi? Saya marah-marah ke Dewi di depan kelas Bu. Terus saya juga membentak dan mendobrak meja di depan Dewi. Oh begitu. Ibu yakin kamu melakukan hal itu pasti ada sebabnya ya? Iya Bu. Soalnya Dewi mengucapkan, soalnya itu kaca kesayangan saya juga adalah hadiah dari ayah saya. Paham. Jadi Salwa marah ke Dewi karena Dewi sudah memecahkan kaca kesayangan Salwa yang merupakan hadiah dari ayah Salwa. Iya. Baik, sekarang mari kita pikir, apakah
tindakan yang Salwa lakukan dengan membentak, kemudian menggebrak meja di depan Dewi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Keyakinan kelas apa yang menurut Salwa sudah Salwa lakukan? Menghormati antar temanku. Saling menghormati antar teman itu menurut Salwa penting. Baik. Kalau jika dirasa penting, keyakinan seperti apa yang menurut Salwa lakukan ketika sedang marah? Lebih sadar dan lebih bisa mengendalikan diri. Baik. Apa yang akan Salwa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Lalu akan meminta maaf ke diri, terus habis itu selalu lebih bersabar dan bisa mengendalikan emosi saya. Lalu solusi yang tepat dan bijaksana Salwa. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama Salwa. Sekarang Salwa boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut saya penyelesaian masalah seperti itu sangat baik karena tidak ada yang disalahkan dan lebih fokus terhadap pencarian solusi. Siswa merasa nyaman dan tidak disalahkan dalam masalah tersebut. Kasus 2. Justin sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Justin, mana kabarnya hari ini? Ibu perhatikan sudah beberapa kali ini Justin datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Coba lihat lagi sama Justin. Selama masa ini sudah berapa kali Justin datang ke sekolah? Minggu ini saya udah 3 kali. Menurut Justin, apakah datang ke sekolah ini, datang melambat ke sekolah ini termasuk perilaku yang salah? Termasuk. Setiap orang tentu tidak sempurna ya, pasti juga pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian juga pasti pernah datang terlambat ke sekolah seperti Justin. Namun setiap orang juga harus memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang lagi. Sekarang gurunya akan membantu Justin untuk menemukan solusi yang terbaik agar Justin tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Namun, ibu perlu tahu penyebab kenapa Justin datang ke sekolah sampai terlambat. Oke, saya kan lambat sekolah karena semalam terus saya begadang menjadi tugas sampai malam. Jadi saya belum bangun. Nah, terus kan saya ke sekolah naik ojek online ya. Kalau udah kesiangan tuh agak susah menjelaskannya gitu. Oh gitu, baik ya. Jadi karena mengerjakan tugas, kemudian naik ojek, drivernya susah dicari gitu ya. Oke baik. Nah kemudian kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah kemudian apakah Justin tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, masih ingat? Terus ingat Keyakinan kelas apa yang sudah Justin langgar dengan datang terlambat? dengan sikap bersikap. Oke, kalau terlambat adalah melanggar poin kedisiplinan, betul? Bersikap disiplin ini menurut Justin penting atau tidak? Menurut saya penting karena dengan disiplin kita bisa lebih baik dalam mengatur waktu. Berarti Justin sudah paham ya kalau kedisiplinan tentang kedisiplinan ini. Ya, jadi kedisiplinan itu tidak hanya tentang mengatur waktu dengan baik, tetapi disiplin itu juga dalam bertindak. Jadi Justin bisa menjadi anak yang lebih rajin lagi, bisa tertib lagi, kemudian bisa berakhlak yang baik. Dari sini Justin sudah mulai paham. Insya Allah depannya saya tidak akan lagi. Saya juga mau minta maaf kalau selama ini saya tidak telah datang ke sekolah. Ya Justin, ibu maafkan. Justin sudah bagus dengan mengambil langkah minta maaf, kemudian sudah bisa menemukan solusi yang terbaik dari keterlambatan soal ini. Terima kasih. Sama-sama Justin, silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu.
menurut saya penyelesaian masalah tersebut sangat efektif karena penyelesaiannya tidak melibatkan emosi dan dengan damai, sehingga siswa bisa menyadari kesalahannya dengan mandiri tanpa merasa terpojok. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat.